bagaimana menurut Prof. Hadin melihat kondisi terhadap kelanjutan OTT KPK yang ada di Kalimantan Selatan kemarin? Nah, jadi memanglah ada kelemahan kemarin KPK ya. Jadi dia belum memeriksa, menetapkan. Nah, itu alasannya kenapa hakim Ya, memenuhi peradilan. Kan pada saat dilahirkan KPK itu kan melihat apa yang dilakukan polisi, kejaksaan kan tidak maksimal. Iya. Nah, tapi ternyata belakangan KPK dia tidak terlalu baik daripada jaksa dan polisi. Iya. Nah, lalu apa gunanya KPK ini kan? Serahkan aja sudah yang lembaga yang sudah ada itu. Artinya dikembalikan. Dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam agenda bincang apa saja atau bias yang digagas oleh media online jejakrekam.com dan JRTV.id. Nah, itu mungkin selanjutnya nanti bisa dilihat. Saya agak tidak terlalu pasif hafal mengenai itu tadi. Nah, mungkin hari ini kita kebetulan tetap di tempat yang sama di Etni Cafe di daerah Jalan Pramuka. Kita akan berbincang mengenai Hari Anti Korupsi yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada hari Senin ya, tanggal 9 Desember tahun 2024. Nah, tema kali ini adalah untuk Indonesia gitu, karena kan ini sebenarnya program yang dilakukan oleh PBB. Nah, untuk Indonesia itu adalah temanya adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Kali ini kita bincang sebenarnya berkait dengan yang terdahulu, terkait dengan OTT di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Itu sangat menyentuh proses korupsi di sektor jasa konstruksi. Nah, kali ini kita akan memperbincangkan lebih dalam mengenai persoalan korupsi di sektor jasa konstruksi bersama dengan pakar hukum yang sudah terkenal, yang sering bicara mengenai korupsi, Prof. Hadin Bujat. Apa kabar hari ini, Pak Prof? Alhamdulillah. Ini kita melihat hari korupsi ini seperti apa nih? Artinya mungkin kita kan nanti akan ini berbincang ini khusus mengenai kelanjutan yang kasus OTT di Kalimantan Selatan yang sebenarnya kan tidak hanya di provinsinya tapi sudah kurang lebih 5 ya, kalau tidak salah 5 kasus kita ya. Ada kasus misalnya kabupaten ditambah PDAM, kalau tidak salah PDAM di Kota Banjarmasin. Oh ya. Ya kan yang ketua dewannya kalau tidak salah yang kena pada saat itu. Ini Prof. Hadin melihatnya seperti apa nih kalau kaitannya dengan kasus kita di Kalimantan Selatan dan terkhusus kasus kemarin OTT di Pemprov Kalimantan Selatan? Kalau kita melihat bahwa masuk KPK kan, nah, artinya penegak hukum yang ada di Kalsel itu lemah. Ya. Nah, kan gitu. Dia kan lebih canggih itu memantau dalam waktu yang lama. Nah, jadi ada informasi masuk ke KPK, diolah datanya, lalu kan mereka bergerak dan hitungan-hitungan mereka selalu tepat. Di intelijen nih seperti itu kan kira-kira. Ya. Kan selalu tepat. Nah, sehingga jarang kan meleset semuanya. Iya. Disadap, ya, salah. Oh, disadap. Nah, mereka kan melakukan penyadapan kan. Dan itu yang kemarin dipersoalkan orang. Lalu dia punya kewenangan untuk melakukan penyadapan. Nah, dengan penyadapan itu dia lebih mudah mengusut dan menentukan lokasi perbuatan, sehingga pada saat kejadian itu tidak terlalu jauh beda dengan nyataan. Harus sudah diamati dan disadap itu tadi lah. Nah, ini tidak dipunya oleh Kejaksaan Kepolisian, tidak ada. Jadi itu kelebihannya KPK. Kelebihan KPK. Jadi kan yang terjadi karena dia melakukan penyadapan begitu lama, informasinya akurat, dan di daerah tidak begitu serius kan di daerah. Dianggap nih para yang terkait dengan hukum di daerah tidak begitu serius. Lalu dia beralih. Nah, itulah yang terjadi di Kalsel. Kalimantan Selatan. Nah, kemudian yang menarik
pada saat kasus itu yang kena ini rata-rata mesti terkait dengan dunia usaha dan di dunia jasa konstruksi. Bagaimana nih kira-kira dalam bincang kali ini Pak Prof melihat Ya. kenapa sih sebenarnya dunia jasa konstruksi itu, usaha jasa konstruksi itu kelihatannya menjadi mainan manis bagi para pelaku korupsi itu tadi. Terus seperti apa Pak Prof? Oke. melihatnya? Jadi pertama yang apa namanya tuh nyaman lah, empuk untuk dikorupsi itu kan uang yang tersedia. Ya. Artinya belanja. Nah, tersedia belanja. Jadi tinggal mengatur bagaimana dibelanjakannya, bagaimana berapa yang masuk kantongnya. Nah, padahal kalau mau jeli, pendapatan pun berpotensi juga korupsi. Oh, jadi pendapatan dari misalnya PAD segala macam. Ya, tapi itu agak lepas lah dari tidak teramati ya. teramati. Karena kan di sana kan jumlah pemasukan kan antara iya. hasil. Kira. Nah, di antara belanja ini yang paling banyak dilakukan lah korupsi itu adalah pengadaan. Pengadaan barang jasa. Nah, pengadaan barang jasa. Banyak celah-celah permainan yang dilakukan. Maka kalau ini yang dilakukan, nah yang menerima akibatnya pasti rakyat. Ya. Nah, Artinya kalau misalnya bangunan, Ya. maka mutu bangunan bisa berkurang jauh. ya, Kamu mestinya misalnya sebenarnya bisa lebih luas, jadi tidak luas lagi. nah jadi kan ada harga kan sebetulnya ada harga. Harga itu kalau e-katalog kan pabrikan. Iya, Nah, iya. kalau HPS PPK yang buat. Nah, kalau di markup kan bahaya. Nah, ya kan? Di markup bahaya karena mudah dikenali. Iya, iya. Nah, lalu mereka selalu menitipkan kepada pemborong, Oh, pengusaha. pengusaha, Iya, iya. kontraktor kan. Iya, iya. Kontraktor, Nah. konsultan dan sebagainya. Karena itu begitu ada korupsi kontraktor ikut. Iya. Nah, karena menitipkannya di sana. Oh. Nah, kalau dia ambil langsung Itu kelihatan. Kira. Nah, lalu rata-rata kasus OTT kan 10% kan? Ya. Ya, yang rata-rata tuh 10% asalnya kan, tapi kan apa itu istilahnya tuh komposisi pembagiannya kan beda-beda. Ah. Kalau yang KPK kemarin kan informasinya pejabat tertinggi di Kalsel ini kan 5% tuh. Ya. Nah, sisanya itu belum. Oke, kalau 10% lah. 10%. Kemudian pajak. Pajak, Nah. pajak 11 kalau tidak salah, 11 tahun. Kemudian 20% lah. keuntungan bagi Ya, keuntungan kontraktor. ada 15% lah, 10 sampai 15. Nah, sisa separuh lah. Oh ya kan? Ya kalau di korupsi ya sisanya 10, 20 tambah 12 ya hampir 40%, 60% sisanya lah. Nah, bayangkan bangunan yang kalau e-katalog kan pabrikan kan? Ya pabrikan, Yang harganya itu sesuai pasar, pasar ah, dikorup 40%. Nah, maka yang terjadi dua hal. Volume kurang ya, atau kualitas kualitas berubah. dan kuantitas. berarti. Ya, kualitas dan kualitas. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi yang semestinya kalau di tengah kan yang semestinya aspalnya tebal tipis Ya. kan. Nah, Atau campurannya. itu yang terjadi. Jadi pembangunan yang sebetulnya banyak bisa dilakukan, lalu sedikit lah karena sudah Pak Dikurangi. Nah, jadi ini akhirnya kita lamban. Nah, coba yang menariknya seperti apa, Prof? Pertanyaannya tuh kan, kenapa sih sebenarnya kan rata-rata nih setiap yang ketangkap itu selalu pada saat misalnya mau menuju akhir tahun atau misalnya pada saat ada event-event tertentu, misalnya event pemilihan atau mungkin misalnya pada saat
tutup buku segala macam itu seperti apa tuh sebenarnya? Kok bisa terjadinya tuh selalu misalnya di bulan-bulan yang memang rata-rata tuh ada kepentingan tertentu gitu kan? Nah, selain itu juga jadi tahap pembayaran kan. Bayaran. Karena uang tuh harus ada di kontraktor. Iya, iya. Ada udah boleh di PPK uangnya. Nah, jadi kontraktor. Maka pekerjaan yang dilakukan itu kan pasti kemajuannya mungkin sudah 90%. Nah, itu terjadi di ujung tahun kan, dia mendekati akhir tahun. Nah, supaya dia bisa mengambil tahap akhir lah. Iya, iya. Artinya sudah beres sampai beres sudah. Bagi. Nah, jadi itu hampir ketentuan tidak tertulis. Jadi rata-rata pasti ada itu. Iya, iya. Nah, ini Bob, saya ini kebetulan kan latar belakang pengusaha nih kan, pengusaha kebetulan di sektor konstruksi. Nah, memang kan sebenarnya kan kalau kita belajar pengalaman, melihat dari mulai misalnya tahun 90-an, karena kita mulai berusaha itu kan 90-an. Ini kan yang menarik itu Pak Rob, kecenderungan itu selalu menaik. Nah, kalau dulu kan kita mungkin dalam forum ini membicarakan secara santai, mungkin para yang menikmati bincang apa saja ini mungkin mudah-mudahan pengusaha nih bisa mau mengerti bahwa di sektor usaha itu dulu kan jasa konstruksi ini kan menjadi usaha yang sangat paten lah untuk mengembalikan hal-hal yang sifatnya modal, misalnya modal untuk terpilih segala macam. Nah, sehingga muncullah sebenarnya dulu berbagai konsep. Salah satunya misalnya konsep, bukan pernah mungkin Perpadin mendengar konsep power financing misalnya kan? Nah, ya, benar. Artinya dihutangi dulu oleh ya. pemerintah daerah, baru kemudian dibangunkan oleh pengusaha dengan sistem tunjuk langsung, lalu akhirnya itu nanti dibayar secara tahun anggaran bertahap. Nah, dulu kan memang terjadi seperti itu tuh, sehingga mudah permainan. Karena waktu itu KPK masih belum ada. Tapi saat ini kan KPK ini sudah ada nih sebenarnya. Cuma permainan itu kan tidak pernah berkurang. Bukan. Bahkan semakin ini gitu kan. Jadi itu dihalangi. Jadi itu dihalangi dengan undang-undang keuangan yang baru. Itu dikatakan dilarang. Mentalnya itu loh. Mentalnya kok tetap mencari celah. Bahwa itu kan dilarang toh, karena dulu kan ada kasus tuh sebenarnya yang beberapa yang kena. Tapi yang jadi masalah nih kok bisa misalnya yang dulu kan 5-10%. Kalau di konsultan itu kan rata-rata 10% sampai 15%. Kemudian berkembang menjadi di atas 20%, 35%. Bahkan informasi terakhir waktu kami masih aktif di organisasi jasa konstruksi, ada informasi yang menyatakan itu sampai istilah mereka tuh belah semangka bagi dua. Ya. Nah, jadi yang kita heran itu kok bisa misalnya ini selalu terjadi dan makin padahal ini yang akan mencegah ini kan banyak nih, termasuk KPK didirikan itu kan, tapi kenapa ini semakin menjadi gitu loh. Itu apa sebenarnya yang di dalam nilai-nilai atau mungkin apa sih sebenarnya kelemahan kita dalam hal itu tadi? Apa penyebabnya gitu? Jadi pertama mungkin ancaman hukuman itu ditakuti kan ya. Ya harusnya. Nah, dia tidak ditakutinya. Nah, so biasa kalau kebetulan nasib sia kan ya. Ini kan rata-rata nasib sia. Nah, masuk. Jadi sebetulnya mungkin banyak yang dilihatnya lah. Ya. Oleh yang pelaku nih. Banyak orang yang dilihatnya itu berhasil tidak lolos. Dan bisa sukses gitu kan. Iya, sukses. Nah, karena itu ini menginspirasinya kan. Nah, jadi kalau seandainya kayak di negara Cina kan, dihukum mati. Dihukum mati, nah mungkin agak sedikit takut lah. Tapi ternyata kita kan tidak menggunakan itu. Bahkan kan mereka rata-rata begitu selesai, bisa lagi misalnya tampil menjadi pejabat publik, bahkan terpilih segala macam. Itu mungkin salah satu yang bukan kita kira juga begitu. Padahal begitu harusnya kayak 5 tahun kan baru tampil. Dulu kan pernah bagi mereka yang sudah pernah dihukum, itu selesai sudah. Tamat riwayatnya kan. Nah, tapi sekarang ada ketentuan yang dibuat oleh DPR
Nah, mungkin untuk bagian kerabatnya mungkin lah, kawan-kawannya, lalu diperlonggar. Nah, padahal begitu orang sudah kena hukuman tuh cacat sebetulnya lah. Secara moral. Secara moral cacat sudah. Artinya mereka tidak bisa dipercaya lagi kan. Nah, tapi orang bisa berulang. Nah, kita banyak melihat kasus kan, sudah pernah dihukum, begitu keluar 5 tahun kemudian tampil lagi dia. Bahkan terpilih. Iya, bahkan terpilih. Nah, kemudian kan ini kan kalau kita bicara misalnya tema untuk Indonesia di tahun 2024 ini di hari Senin nanti tanggal 9 nanti itu adalah kalau tidak salah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Ini menurut Prof Hadi gimana kira-kira? Iya. Karena ini kan kaitannya ini kan kita nih kelihatannya kan berubah ke sana ini kan masih. Saya pernah dulu waktu Abdullah Hamawa itu masih KPK penasihat, ya, pengawas ya. Pengawas KPK. Nah, dia datang ke Banjarmasin. Nah, lalu ceramah di gedung DPRD. Iya, iya. Katanya dia mengutip lah. Artinya mengutip ramalan orang lain. Nah, tahun 2045 atau 35. Lupa ya. Indonesia itu tinggal lama. Oh, apa bubar atau apa? Bukan. Jadi ini ceritanya gini lah. Katanya di Australia, nah, katanya itu kan orang belajar geografi. Nah, lalu di geografi itu dijelaskan. Nah, di antara apa kita posisi kita nih? Kepulauannya? Bukan, di antara benua Oh, dua benua Asia dan Australia. Nah, itu dulu katanya. Dulu ada pulau-pulau. Nah, waktu itu nggak ada lagi. Itu pulau-pulau apa? Indonesia. Sudah nggak ada lagi di peta. Di peta mereka. Nah, ini kenapa jadi hilang? Nah, dijawab oleh Abdullah Hamawa, itu karena korupsi. Oh, tenggelam lah. Nah, tenggelam. Anekdot nih berarti kan? Nah, tapi yang dikembangkan Prabowo juga sama kan? Itu sama. Bubar Indonesia. Indonesia hilang, tenggelam akibat korupsi. Bayangkan bisa Ekonominya hancur. Iya, Pak, Indonesianya hilang, tenggelam. Nah, artinya betapa dahsyatnya korupsi itu. Nah, maka gerakan itu kan gerakan mendunia kan, bahkan Indonesia juga. Tapi bersamaan dengan gerakan-gerakan ini, gerakan korupsinya juga sama maju. Nah, itu yang menarik lah. Tapi kan ini Pak Prof, kita ke Kalsel lah, kita ngambil Kalsel. Nah ini Pak Prof lihat kan pada saat kemarin OTT, kemudian tertangkap. Nah memang ada indikasi berdasarkan KPK nih kan ya, bahwa pejabat yang tertinggi di Kalimantan Selatan diduga juga terlibat di dalam proses itu tadi melalui itu kebijakan berarti dia kan ini kan, walaupun dia tidak tertangkap langsung gitu kan. Ini kira-kira kalau kan ini sampai sekarang kan belum bisa diperiksa nih yang bersangkutan kan, ini kira-kira menurut Prof Haden apa kira-kira yang apakah kita bisa berharap nih bahwa di Kalimantan Selatan kasusnya akan tuntas? Ini yang pertama. Nah kemudian kira-kira menurut Prof Hadin apa sih sebenarnya kok KPK ini kelihatan kesulitan sekali nih kan? Ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan KPK? Apalagi KPK saat ini kan rata-rata komisionernya kan baru semua nih. Nah lalu yang jadi di kita bagaimana menurut Prof Hadin melihat kondisi terhadap kelanjutan OTT KPK yang ada di Kalimantan Selatan kemarin? Nah kalau jadi memanglah ada kelemahan KPK ya. Jadi dia belum memeriksa menetapkan. Nah itu alasannya kenapa hakim ya memenuhi peradilan. Nah lalu mungkin ada dua cara lah. Ada dua cara akan muncul atau tidak muncul. Pertama begitu pemeriksaan diteruskan. Ini di tahap penyidikan, diteruskan. Kalau ternyata semua saksi-saksi menunjuk ke seseorang, nah itu dapat dipastikan tidak bisa lagi mengelak lah. Nah, bagaimana terjadi ketika saksi semua
mengarah ke sana, maka mau tidak mau penyidik akan menentukan. Nah, satu, kalau dia kesulitan, nah kesulitan lah, penyidik kesulitan nih untuk melakukan hal yang sama, mungkin ada tekanan, atau Ada hal-hal non teknis lah. non teknis, dibiarkan yang tersangka yang ada maju ke pengadilan. Nah, pengadilan itu kan tidak bisa ditekan-tekan kan, kelihatan kan? Ditanya macam-macam lah istilahnya. Dan terbuka. Ya. Kalau penyidikan kan tertutup. Tertutup. Nah, kalau persidangan terbuka untuk umum, diketahui. Ya. Nah, jika semua saksi mengungkap bahwa ada orang yang masih belum ditarik, Tersentuh ya lah. nah, ditarik di ke dalam. muka pengadilan, maka hakim wajib memerintahkan jaksa untuk memproses, menghadapkan ke pengadilan. Kan mungkin kita kan ini kan banyak sebenarnya kalau kita misalnya membuka di mana di tanggapan-tanggapan di medsos dari masyarakat segala macam. Ini kan memang banyak masyarakat itu kan merasa bahwa ini kayaknya nih KPK ini kan menurut mereka kan di komen-komen itu kan bahwa oh, ini tidak bisa apa-apa karena ada faktor non teknis tadi. Nah kira-kira faktor non teknis ini bisakah misalnya merubah irama penyidikan tadi? Apa penyelidikan? Penyidikan. Nah artinya apakah bisa misalnya saksi-saksi yang banyak yang sudah ketangkap itu kemudian menyatakan bahwa mereka lakukan atau inisiatif mereka sendiri tanpa melibatkan pihak yang di Pimpinan. yang di ini tadi kan. Iya. Seperti apa kira-kira? Ada nggak? Jadi memang itu kewenangan penuh penyidik. Ya. Jadi setelah sudah menjadi kasus dan ditangani penyidik, itu pimpinan lepas. Ya. Ini kan fungsional atau. Ya. Ya ada kalau pimpinan itu kan struktural. Ya. Nah, yang ini kerjanya fungsional, keahlian. Nah, kalau dipandang dalam penyidikan itu bahwa ada hal-hal yang masih kurang, penyidik bisa melakukan sendiri tanpa lapor pimpinan. Ya. Nah, ini soal pekerjaan profesional. Ya. Profesional itu kan fungsional. Ya. Jadi pada saat bekerja profesional itu tidak ada atasan bawahan. Artinya mereka memeriksa berdasarkan data yang ada. Iya, Gitu. berdasarkan aturan hukum yang ada, berdasarkan bukti yang ada, dan dia meyakini Pak penyidik kan, maka oleh undang-undang kan diberi kewenangan dia Iya. mengambil langkah-langkah apa saja untuk menuntaskan kasus itu. Nah, ada nggak kemungkinan misalnya kan? Ada kan seperti ini kan? Karena tadi kan nih masyarakat ini kan banyak melihat seolah-olah kan dengan yang dilakukan KPK ini ada faktor tertentu yang membuat mereka tidak maksimal, non teknis lah. Nah mungkin apakah ada kemungkinan non teknis ini nanti mempengaruhi proses di penyidikan tadi misalnya seperti ini kan? Katakanlah begitu diperiksa semuanya ini semua mereka bersepakat bahwa sebenarnya kami tidak pernah ini memang melakukan inisiatif kami sendiri segala macam. Tidak ada lagi. Ya boleh jadi bisa kan? Bisa seperti itu ya. Jadi bisa. Jadi kalau faktanya seperti itu kan penyidik tidak bisa melakukan apa-apa, menerima. Nah, tapi itu kan di Diano, Pak, di penyidikan itu kan tertutup tadi kan. Tapi pada saat di pengadilan tidak bisa berkembang ya. Tidak bisa direkayasa. Itu fakta-fakta akan muncul menurut Pak senyatanya. Kalau di penyidikan kan sering kita dengar itu ada rekayasa, ada tekanan. Iya. Nah, bisa terjadi. Tapi kalau sudah di sidang pengadilan, itu hampir tipis ya, bisa merekayasa. Karena kan kemarin kalau misalnya kan kita melihat yang kemarin yang tadi disampaikan Prof Hadin di awal bahwa ke proses itu kan memang ada kelalaian di KPK pada saat menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa melalui proses pemeriksaan. Nah, lalu apakah yang terjadi ke depan itu mungkin misalnya akhirnya karena kan di KPK ini sebenarnya kan sejak awal sudah seperti seolah-olah kan sudah berhipotesis yang kelihatannya kuat bahwa ini melibatkan orang puncak yang ada di Kalsel. Nah, tapi faktanya kan ternyata dalam proses kemarin itu tidak terbukti bahwa akhirnya yang bersangkutan memang
berdasarkan aturan tidak boleh untuk dipersangkakan. Nah, apakah nanti kalau misalnya yang terjadi itu tadi yang sampaikan tadi bahwa ada misalnya kemungkinan untuk menjadi sesuatu yang mungkin ya ceritanya itu karena ada non teknis tadi kan, sehingga ini sesuai dengan apa irama yang dikehendaki. Bisa kita melihat misalnya kasus yang sekarang lagi viral ini kan, bahkan salah satu menteri yang sekarang membuat pengumuman akan memberi berapa 8 miliar kalau Harun Masiku itu ditemukan. Nah, apakah misalnya dengan model-model seperti kemarin itu kan yang Harun Masiku itu mungkin terjadi dalam kasus ini tadi? Nah, kalau kasus yang peradilan itu kan hanya soal prosedur lah. Iya. Bukan substansi. Artinya ada tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik, belum dilakukan. Ya. Nah, itu yang jadi bisa diulang. Artinya diperiksa lagi kemudian bisa diulang, tetapkan. Dan ada masalah. Kan dia sudah mengikuti putusan pengadilan kan? Bahwa tidak tersangka lagi kan? Nah, kan sementara kasusnya kan masih dalam proses kan? Nah, proses. Jadi tidak bisa saja. Artinya ini kalau dilihat dalam kan menjadi problem hukum kita ini kan persoalan banyak di masyarakat tuh kan sebenarnya muncul keraguan. Ini nanti akan bisa berjalan dengan sesuai misalnya proses yang hukum yang semestinya. Lalu dikhawatirkan nanti akan terjadi faktor-faktor non teknis yang akan berpengaruh. Bahkan kan waktu kemarin itu kan kita mendengar siapa Prof Denny menyatakan bahwa 90 berapa persen kemarin 99. Ini 99. Walaupun pada situ Prof Hadir meyakini kebalikannya dari itu. Nah, jangan-jangan kan nanti ada lagi yang meyakini bahwa ini 99% sekian akan tidak sampai cukup yang ada ini aja, tidak berlanjut ke berikutnya. Itu gimana, Dok? Kalau dari sudut ilmu kan saya tahu sudut ilmu kan. Artinya di luar itu kita jangan melama. Artinya secara keilmuan sangat sulit untuk proses itu untuk dilakukan kontrol dengan faktor non teknis. Kalau misalnya semuanya akan menjadi transparan pada saat diproses. Tapi dalam kita kurang tahu di KPK lah. Kalau di banyak penegak hukum misalnya di kepolisian, di kejaksaan, karena pemeriksaannya tertutup. Nah, kita sering menemukan ketika di pengadilan itu berubah. Jalannya persidangan. Jadi di sidang tuh katanya saya dipaksa oleh penyidik. Nah, lalu dibukanya di muka pengadilan. Nah, itu banyak saya kurang tahu di KPK. Nah, kemudian ini kan kita kembali ke persoalan tema kita hari ini adalah teguhkan komitmen hari korupsi ya, bukan tema hari korupsi itu adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Bisa nggak kira-kira Kalsel ini menjadi misalnya indikator, kasus di Kalsel ini untuk menjadi indikator yang menjawab tema ini tadi? Dan bagaimana kira-kira caranya menurut Prof Hadir? Karena kan sebagian masyarakat yang kita simak misalnya di mana di komentar-komentar di mana di medsos segala macam kan semuanya rata-rata itu kan agak ragu sebenarnya dengan KPK ini. Padahal saat ini kan dia merupakan ujung tombak yang diharapkan bisa melakukan pemberantasan korupsi di semua lini. Ini gimana kira-kira Prof Hadir? Ya, saya juga lah, dalam kasus ini melihat KPK ini kayak kayak tidak menunjukkan kualitasnya. Ya. Nah, atau dia sedang turun kualitas kan? Nah, sekarang orang patut membandingkan dengan kemenangannya jaksa ya, lembaga kejaksaan pada saat kasus Tom Lembong itu. Kan menang itu kan di pra-peradilan ini bahwa mereka dianggap ini. Jadi membandingkan orang sekarang ini, itu gimana kira-kira Prof Hadir melihat KPK ini sekarang? Padahal ini kan sudah jelas nih, teguhkan komitmen. Ya, jadi kita memperbaharui niat ya. Artinya memang kalau ibarat iman itu turun naik lah. Ada suatu ketika orang tuh taat lah, suatu ketika maksiat turun naik kan. Nah, lalu
Ujar Tuhan itu kan kuati doa, kuati komitmen. Kan gitu. Ya, sesuai dengan temanya komitmen kan sebenarnya. Kuati, pokoknya nanti Tuhan akan membantu kan. Karena kita permintaan kan, minta. Jadi komitmen itu artinya meneguhkan sikap. ini kan berarti kan kekuatan doa nih. Lembaganya sendiri gimana nih kira-kira? Tadi maksudnya itu ibaratnya doa itu kan sama kan. Artinya dengan menghadapi situasi yang tadi jangan menyurutkan, tekat gitu kan. Kuati terus itu komitmen. Nah, kita khawatir kan kadang-kala ini kan Indonesia sendiri nih membuat komitmen mengenai persoalan di hari jadi korupsi sedunia ini. Nah, mereka kan menyatakan bahwa temanya itu adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Nah, sisi lain tadi Prof ini menyatakan baik itu pandangan dari Pak Abdullah Hemahua, kemudian juga Pak Prabowo sendiri yang menyatakan bahwa Indonesia bakalan ada yang mungkin semacam entah itu kekhawatiran atau mungkin anekdot segala macam bahwa Indonesia tahun 2030 kalau tidak salah kemarin itu ya yang terancam hilang itu segala macam. Nah, padahal sisi lain kan tadi kalau melihat dari pandangan Prof Hadin mengenai KPK itu kan nih kalau gimmick-gimmicknya tadi kan kita lihat kan kayaknya ragu-ragu juga nih mengenai peran KPK. Padahal kan pada saat dilahirkan KPK itu kan melihat apa yang dilakukan polisi, kejaksaan kan tidak maksimal. Iya. Nah tapi ternyata belakangan KPK dia tidak terlalu baik daripada jaksa dan polisi. Iya. Nah lalu apa gunanya KPK ini kan? Serahkan aja sudah yang lembaga yang sudah ada itu. Artinya dikembalikan. Kembalikan. Daripada jadi selama KPK udah berdiri berapa puluh tahun nih Pak Prof? Kan zamannya Ibu Mega ya kalau tidak salah KPK itu atau zaman Ibu Mega, Gus Dur dan Ibu Mega kalau tidak salah KPK itu. Lupa ya. Kalau tidak salah zaman Ibu Mega berarti kan sudah 20 tahun lebih kan KPK ini. Nah, kalau misalnya memang kita melihat kondisi tadi yang dikhawatirkan Prof Hadin, kira-kira solusinya itu seperti apa Prof? Supaya artinya kan kita tahu tadi bahwa korupsi ini memang luar biasa nih di negeri kita ini kan, mulai dari bahkan ada sebagian yang menyatakan mulai dari urusan yang kecil, urusan surat menyurat di tingkat bawah sampai ke tingkat puncak itu tidak pernah lepas dari itu tadi. Baik itu pungutan liar, baik itu tanda kutip. Bahkan yang terakhir lagi viral kan ada misalnya kontak telepon dari salah satu penegak hukum yang berkomunikasi dengan yang misalnya diperiksa, bukan diperiksanya, ada kasus tertentu dia meminta bayaran dengan jumlah tertentu segala macam. Dan kita pun kan kalau misalnya kadang-kala melihat fakta-fakta yang terjadi, hal-hal seperti itu kan jadi semua lini kan bahkan kan korupsi itu pada mulanya kan lahirnya anti korupsi itu ditujukan orang memperkaya diri, tapi ada yang mengatakan kerugian negara, tapi ada yang mengatakan itu orang memperkaya diri dengan melawan hukum. Nah, artinya lalu ini diberantas kan, karena berakibat karena rata-rata itu kan pegawai negeri. Nah, yang diambil kan keuangan negara. Nah, maka untuk menyelamatkan keuangan negara lahirlah undang-undang anti korupsi itu. Itu pada mulanya seperti itu. Mulai seperti itu. Nah, tapi belakangan macam-macam lah. Padahal ini kan problemnya ini kan strategi mainannya para koruptor ini yang mungkin orang yang punya misalnya pikiran untuk berkorupsi itu kan semakin canggih nih. Bahkan kan sekarang ini kalau kita amati nih Pak Prof ya, bahkan kan mereka sudah memikirkan mulai misalnya kalau kita bicara jasa konstruksi atau pembangunan infrastruktur, investasi kan mulai mereka pada saat memikirkan mengenai harus dilakukan apa dalam suatu kawasan, itu sudah pikiran-pikiran, mohon maaf, pikiran tanda kutip jorok itu sudah ada. Misalnya mulai dari pembebasan lahan, merencanakan bahwa kita misalnya bangun di daerah sini misalnya jalan bebas hambatan.
kemudian yang dibiayai terutama oleh pemerintah gitu kan. Lalu akhirnya mulai pembebasan lahannya, mulai dari proses awal tuh udah dimainkan. Iya. Jadi makin canggih. Bahkan yang sekarang jadi perhatian ini kan terkait dengan kasus di pembebasan lahan proyek strategis PIK ya, proyek yang sekarang lagi rame ini kan, yang membuat Menteri BP Agraria Pak Nusron Wahid turun bahwa akan mengevaluasi proyek tersebut yang dilakukan oleh salah satu konglomerat lah. Nah itu kan sejak awal itu kan biasanya kan pembebasan lahan segala macam kan membutuhkan dana besar tuh. Yeah. Nah lalu akhirnya kadang-kala kalau kita belajar dulu kan biasanya pembebasan lahan di situ sudah milik si A, si B, si C, bahkan kadang-kala milik pejabat-pejabat tertentu. Lalu akhirnya dibebaskan segala macam. Kan makin canggih tuh. Bagaimana ini sebetulnya gini kan lah. Nah, jadi rencana-rencana yang mempunyai akibat ekonomi, apakah menguntungkan atau merugikan, terutama tata ruang, itu tidak boleh dibuka ke publik. Nah, harusnya kan. Misalnya ini kan rencana membuat jalan lingkar kan. Nah, itu dimatangkan dulu di tingkat tim lah. Tim. Setelah itu tim bergerak untuk menghubungi pemilik tanah. Nah, itu yang sebetulnya yang pada akhirnya yang diuntungkan kan mereka yang di sana harusnya. Nah, tapi faktanya kan tidak seperti itu. Karena dibocorkannya, lalu orang-orang yang berduit ramai-ramai membeli. Nah, salah satu contoh di Kalsel ini, kalau kasus bandara kan, tanah bandara itu kan pernah memakan tumbal yang akhirnya ditangkap juga kan pada saat itu kan. Itu karena yang pembuat kebijakan membocorkan kan ke pengusaha, lalu pengusaha bergerak. Nah, yang terakhir karena waktunya kita yang terakhir, menurut Prof Hadin, ini kita baru kita bicara mengenai di sektor pengambil kebijakannya lah. Kita belum bicara di sektor pengusahanya. Nanti kita lanjutkan lah minggu depan atau kapan kita lanjutkan di pengusahanya. Nah, Prof Hadin kira-kira melihat harapan ke depan itu seperti apa? Dengan misalnya tadi temanya hari korupsi sedunia ini tadi, kemudian dengan kasus atau mungkin fakta-fakta yang ada di Indonesia sendiri, termasuk di Kalsel, seperti apa kira-kira? Dan apa kira-kira langkah yang harus dilakukan? Jadi kalau dari sudut aturan lah, nah itu sudah luar biasa. Jadi kan, sangat kuat aturan. Buktinya kan kalau pengadaan itu kan berapa kali ganti? Ya, sistem. Tapi setiap kali ganti ada terus celah. Ada terus celah yang bisa digunakan oleh orang yang mau. Berarti pintar sekali itu. Iya. Karena kan yang ini kan benda mati, yang satunya benda hidup. Iya. Jadi begitu di sistem itu ditingkatkan, yang hidup ini kan menyesuaikan kan. Iya. Nah, jadi agak susah. Jadi tepat itu. Ini ke manusianya. Kalau yang tadi kan temanya ke orangnya. Ya, orangnya. Bukan ke instrumen. Kan instrumen banyak sekali sudah dilakukan. Jadi masih ada harapan. Ya. Tapi sisi lain Prof Hadin melihat KPK ini sekarang berada di bawah. Kalau dulu kan mandiri loh. Sekarang kan berada di bawah presiden. Gimana tuh? Banyak orang meragukan kan kalau presiden yang tidak mempunyai komitmen. Ya, berarti komitmen presiden harus kuat. Ya, komitmen presiden harus kuat. Kalau presiden ternyata sejalan, tidak ada masalah. Nah, dulu tuh kan harus terlepas lah dari pengaruh, tapi itu pun dapat tekanan juga dari presiden. Secara tidak kan kita benar kok cerita-ceritanya. Perjalanannya KPK lah. Mungkin itu dulu Pak Prof. Demikian para pemirsa Bincang Apa Saja. Pertemuan kami kali ini khusus terkait dengan hari anti korupsi, dan mudah-mudahan nanti kita akan melanjutkan di sesi berikutnya insya Allah dalam minggu-minggu ini. Kalau tadi kita bicara mengenai pengambil kebijakannya, nah mungkin minggu depan kita bicara mengenai pelaku-pelakunya. Artinya pelaku ini maksudnya dunia usaha. Mungkin dunia usaha jasa konstruksi itu seperti apa nanti komitmen mereka terhadap persoalan korupsi ini.
Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salahnya. Terima kasih atas kesediaan untuk menonton acara kami ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.